Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya berada di lahan porang, lahan pembesaran porang di atas Pondok Aksara. Nah, kita di sini akan bercerita tentang kelanjutan dari video sebelumnya, teman-teman. Jadi petani porang itu tidak bisa kompak karena apa? Nah, karena apa hal ini? Itu akan kami ceritakan. Karena hal itu akan mempengaruhi nanti keputusan panen porang. Kenapa keputusan panen porang itu tidak bisa kompak antar petani? Nah, jadi sudut pandang dari kami, Aksara Agro & Farm, itu seperti ini, teman-teman. Pertama, setiap petani, tidak hanya petani porang, itu memiliki cara budidaya masing-masing. Mulai dari pemilihan bibit, pemilihan lahan, cara menanamnya, cara merawat, itu mereka memiliki cara masing-masing. Sampai mau yang organik maupun non-organik itu memiliki cara yang masing-masing. Nah, kemudian mulai dari pengadaan bibit, teman-teman, khususnya di porang. Petani porang itu, pengadaan bibit itu ada yang membeli saat masih mahal-mahalnya, sampai ada yang mendapatkan bibit yang gratis. Nah, jadi kalau teman-teman membeli bibit di tahun 2019-2020, itu lagi mahal-mahalnya. Tapi kalau teman-teman sudah memulai budidaya satu musim minimal, itu teman-teman sudah mendapatkan bibit gratis, katak dan umbi mini, teman-teman. Nah, jadi paling murah yang lain, bibit itu teman-teman bolang dari hutan. Teman-teman bolang dari hutan, kemudian dipindah ke lahan untuk persiapan budidaya porang. Nah, itu biasanya bolang itu sudah dilakukan oleh petani-petani yang memang beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah mulai merintis budidaya di lahan masing-masing. Nah, kemudian bibit yang paling mahal seperti tadi yang sudah saya sebutkan di tahun 2019-20. Kenapa ini saya ceritakan di awal terkait harga yang bibit mahal sampai murah? Karena itu salah satu faktor kedua yang menyebabkan HPP untuk budidaya porang setiap petani itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, dari HPP ini kemudian sampai ke yang termasuk di dalamnya cara budidaya itu tentu ada yang paling murah gratis sampai yang paling mahal. Nah, perawatan pun seperti saya bilang di awal, ada yang liar, kemudian semi-liar, ada yang sangat intensif sekali. Nah, tentu itu nanti akan menghasilkan HPP angka yang berbeda-beda antar petani tersebut. Nah, kunci agar petani porang itu untung saat panen, tak lain tak bukan, saat harga panen itu di atas HPP. Nah, kalau kami di kebun porang, itu kami menyediakan toren seperti ini, teman-teman. Ini 1050 liter. Jadi kita dengan ada ember dan kursi ini, kalau kita nyemprot itu kita cukup simpel, memudahkan di sini. Jadi tidak ambil dari sumur yang di bawah, jadi cukup dari toren di sini, teman-teman. Nah, melanjutkan topik tadi, teman-teman. Jadi saat untung panen porang itu saat harga panen di atas HPP. Nah, berhubung harga bibit porang teman-teman itu pada saat pengadaan bibit itu berbeda-beda setiap musimnya, tentu pada satu petani itu memiliki HPP yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tidak hanya antar petani, bahkan satu petani itu HPP tiap musimnya tentu berbeda. Makanya kalau petani porang yang memulai budidaya atau pembeli bibit di tahun 2019-2020, HPP-nya paling tinggi itu dibandingkan teman-teman yang baru memulai budidaya porang tahun ini. Karena tahun ini kan katak sekitar 20-30-an ribu ya, teman-teman. Berbeda seperti 2019-2020 sampai 300-an ribu waktu itu, teman-teman. Nah, jadi itu yang menyebabkan panen porang antar petani itu tidak bisa dibuat kompak dalam hal ini. Makanya kalau ada beberapa konten kreator yang memberikan syarat bongkar panen porang itu saat harga di atas 5.000 atau 6.000, berarti itu mencerminkan bahwa HPP petani tersebut
di atas 5.000 bahkan di atas 6.000 per batangnya. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman HPP-nya itu katakanlah di bawah itu atau bahkan ada yang Rp1.000, ya kalau harga panen nanti di atas 2.000 pun itu sudah masuk teman-teman. Ya karena antar petani tidak bisa disamakan kondisinya. HPP-nya tentu berbeda. Makanya beberapa petani senior seperti Mas Paidi, kemudian senior-senior yang lain, itu sangat menekankan dan berulang kali menyebut faktor pengali jumlah pohon itu sangat berpengaruh. Seperti itu, karena berapapun harganya, kalau jumlahnya banyak, luas lahannya, itu juga akan untung setiap musimnya. Ditambah perawatannya yang tidak terlalu intensif, teman-teman. Nah, ini saya contohkan ya teman-teman, contoh nih ceritanya. Misal petani A, pertama kali tanam porang tahun 2020. Nah, petani A tersebut membeli bibit 300.000 per kilo waktu itu. Kemudian musim kedua, petani A melakukan perluasan lahan porang di tahun 2021. Nah, itu dari hasil katak sendiri, dan misalkan beli lagi, harga kataknya di 250 ribuan sampai 160 ribu di 2021. Nah, nanti di musim ketiga, petani A tersebut itu sudah full gratis bibit dari hasil 2 musim waktu dia mulai merintis budidaya porang. Tentu berbeda dengan misalkan contoh saya sebut petani B. Sama-sama petani B ini menanam 2 musim, tetapi petani B ini memulai musim tanamnya di tahun 2021 saat harga katak 160 sampai 250 ribu per kilo. Kemudian musim keduanya tahun 2022 katak turun 25-35 kilo. Otomatis sama-sama petani, katakanlah petani A tadi, petani B itu HPP setiap musim tentu akan berbeda. Makanya pentingnya di sini teman-teman usahakan tetap mencatat berapa pengeluaran dalam perawatan musim pertama, musim kedua, musim ketiga, sampai tenaga perawatan, kemudian pengadaan bibit dan sebagainya, itu dalam rangka nanti membantu kita dalam saat harga berapa sih kita untung gitu. Kalau belum untung di bawah HPP ya kita tidak bongkar. Tapi kalau sudah untung di atas HPP ya kita bisa langsung melakukan pembongkaran untuk porang. Makanya tidak bisa disamaratakan teman-teman, seperti itu. Nah, ini kebetulan kami juga di atas Pondok Aksara. Itu kami yang di bawah itu lahan pembibitan, jarak rapat juga, samping sana juga, yang di belakang juga untuk pembibitan. Nah, itu mungkin cerita dari kami teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang berbudidaya tidak menjadi panik bahwa harga mau berapapun, teman-teman kuncinya harus mempunyai catatan berapa HPP tiap pohon katak musim pertama, musim kedua. Itu nanti akan menjadi dasar bongkar panen porang itu di minimal harga berapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.